Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Sampurasun. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai cara membuat grup pada sistem Moodle, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Langkah pertama, Bapak Ibu silahkan bisa mengklik di browser Bapak Ibu learning.fkip.unpas.ac.id. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan ketikkan username menggunakan nomor induk dosen nasional NIDN dan menggunakan password yang sudah Bapak Ibu rubah. Saya harap Bapak Ibu untuk merubah password tersebut demi keamanan data Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik login. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengklik mata kuliah Bapak Ibu. Tujuan dari grup ini sebenarnya adalah supaya nanti membatasi untuk aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh para mahasiswa. Dikarenakan untuk pembagian pembelajaran pada saat ini kelasnya masih tergabung. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki kelas A, B, C, dan D, maka itu ada masuk ke semuanya ke dalam satu kelas. Agar nanti tidak terjadi percampuran untuk kelas-kelas tersebut, maka Bapak Ibu bisa membuat grup. Sehingga nanti untuk tiap aktivitas itu dibagi berdasarkan grup masing-masing, tidak bercampur. Untuk melakukan hal tersebut, Bapak Ibu bisa klik di mata kuliah Bapak Ibu. Jadi nanti ketika di tampilan dashboard akan keluar mata kuliah Bapak Ibu, kemudian diklik mata kuliah Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik peserta. Kemudian setelah mengklik peserta, Bapak Ibu bisa klik di sebelah kanan yaitu grup. Kemudian setelah itu Bapak Ibu lihat di daftar hadir mahasiswa di kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu di sini bisa klik create group. Kemudian nanti di sini dituliskan kelas A. Kalau nanti mahasiswanya itu ada kelas A. Nanti kelas B ditulis juga kelas B, kelas C ditulis juga kelas C, dan kelas D ditulis juga kelas D. Kemudian nanti di grup description-nya Bapak Ibu bisa ketikkan daftar mahasiswa kelas A. Prodinya bisa dituliskan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik untuk simpan perubahan. Nah, kalau ini sudah ada already exist, nanti Bapak Ibu kelas saya contohkan kelas B, karena nanti grup kelas A ternyata sudah saya buat. Saya contohkan kelas B. Di sininya di deskripsinya tulis juga kelas B. Kemudian Bapak Ibu klik simpan perubahan. Nah, kemudian ini tadi sudah ada kelas A, ini tinggal kelas B. Nanti di sini Bapak Ibu klik add remove user. Nah, nanti Bapak Ibu silakan untuk tambahkan mahasiswanya. Jadi kalau saya contohkan di sini coba namanya Aldi. Nah, Muhammad Aldi. Nanti tambahkan contohnya. Kemudian nanti yang kedua kita lihat Aldi Gunawan tadi ada ya. Kita tambahkan. Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu klik back to the group. Nanti di sini sudah ada 2 orang mahasiswa di kelas B sebagai grup kelas B. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke course. Nanti kita akan memberikan sebuah pembatasan agar resources yang ada itu tidak digunakan oleh kelas-kelas yang lain, sehingga nanti aktivitas tiap mahasiswa itu bisa terbagi menjadi masing-masing kelas. Caranya Bapak Ibu klik ke course Bapak Ibu, kemudian nanti klik di sininya course Bapak Ibu, kemudian klik mana yang mau dibatasi. Kalau untuk sumber menurut hemat saya ini tidak usah dibatasi untuk masing-masing kelas. Tapi kalau untuk aktivitas, saya contohkan di sini pertemuan 8, mungkin
seperti diskusi dan lain sebagainya, menurut hemat saya lebih baik dibagi menjadi beberapa kelas dengan menggunakan grup yang tadi. Akan tetapi untuk semester selanjutnya kami akan bagi pula berdasarkan kelas, jadi tidak akan tercampur seperti ini. Tapi karena ini baru permulaan, jadi Bapak Ibu itu untuk mensiasatinya agar tiap diskusi itu tidak tercampur dengan kelas-kelas yang lain. Bapak Ibu juga bisa membagi menjadi kelompok-kelompok kecil, bukan hanya kelas. Nanti membuat grup seperti yang tadi Bapak Ibu. Contohnya dalam satu mata kuliah, Bapak Ibu ada 5 kelompok, maka oleh Bapak Ibu bisa dibagi menjadi 5 kelompok grup kecil. Jadi nanti ada grup besar, yaitu kelas A, kelas B, kelas C. Kemudian ada grup kecil, kelompok 1 kelas A, kelompok 2 kelas A, kelompok 3 kelas A, seperti itu. Caranya seperti tadi. Jadi nanti ada grup kelas, nanti ada grup kelompok kecil, seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, di sini seperti biasa kita hidupkan mode ubah. Kemudian setelah hidupkan mode ubah, contohnya saya akan menambahkan sebuah aktivitas diskusi, akan tetapi yang dibatasi oleh masing-masing kelas. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini forum. Kemudian Bapak Ibu klik di sini tambah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu di sini dituliskan diskusi pemahaman kelas A. Kemudian di sini dibatasi, diskusi ini hanya berlaku untuk mahasiswa kelas A. Kemudian ini bisa ditampilkan deskripsi di laman kursus. Kemudian di sini availability-nya dibiarkan saja. Kemudian lampiran jumlah katanya mungkin bisa ya di sini supaya nanti kita dapat melihat berapa jumlah kata yang mereka ketikkan. Kemudian di sini batas unggah kita rubah menjadi 8 MB. Untuk sistem yang kita gunakan ini maksimal untuk menguploadnya adalah 8 MB. Kemudian Bapak Ibu di sini ada pembatasan akses. Nah, apabila Bapak Ibu membatasi untuk grup, nah di sini pembatasan aksesnya. Jadi untuk semua modul, baik itu label dan sebagainya, pokoknya semuanya di Moodle, hal-hal untuk pembatasan nanti Bapak Ibu bisa mengklik pembatasan akses. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik tambahkan pembatasan, kemudian berdasarkan grup seperti ini. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu di sini klik kelas A. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu klik simpan dan tampilkan. Jadi nanti forum diskusi tersebut itu hanya untuk mahasiswa-mahasiswa kelas A, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian seperti biasa tambahkan topik diskusi. Kemudian setelah itu baru Bapak Ibu bisa melakukan diskusi. Hanya yang diperbolehkan itu dengan mahasiswa kelas A. Jadi menurut hemat saya untuk resources, untuk sumber pembelajaran itu tidak dibatasi, akan tetapi untuk aktivitas-aktivitas pembelajaran di dalamnya dalam bentuk activity itu lebih baik dibatasi supaya tidak tercampur dengan mahasiswa-mahasiswa di kelas yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.